Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kali ini kita akan bongkar kita akan bongkar habis siapa itu Khozinuddin dari pola pikirnya ya, bukan pribadinya. Saya emang gak ada urusan sama pribadinya. All hail yang mulia Khozinuddin. Sebelum ke situ ya, saya mau memperlihatkan dulu nih satu video supaya kita punya gambaran ya. Kita saksikan dulu ini, cuplikan saja. Ada beberapa yang mengatakan bahwa tugas seorang advokat itu adalah pertama membebaskan klien, kemudian kalaupun tidak meringankan. Nah itu kemudian pernyataan itu seolah-olah ditujukan pada Mas Khozinuddin yang seolah-olah tidak punya niat untuk membebaskan dan mengurangi. Itu kelirunya, karena dianggap bebas itu hanya secara fisik. Misalkan seperti Egy Sujana, Dabe Hari Lubis, Sri Sumarno, bebas secara fisik. Ya. Tapi secara fisiologi, secara psikologis, secara perkawanan, secara reputasi, mereka terpenjara. Saya ingin ya punya misi membebaskan secara fisik dan secara psikologi dan memuliakan pejuang-pejuang ini. Dengan cara apa? Ya bertarung sampai titik darah penghabisan. Oke. Kalau memang niatnya mau bebas tidak kena penjara, udah ikuti saja Rismon ke Solo. Saya ridho, udah sana saja. Nggak usah bawa-bawa kami tentu, karena kami tidak pada posisi seperti itu. Dan memang begini, begitu orang kalah pada titik substansi yang sedang diperdebatkan, memang sering menyerang pribadi dengan seolah-olah ya ingin menuntaskan kasus ini, dianggap ingin memasukkan orang ke penjara. Padahal apakah setiap orang yang masuk ke perkara pokok masuk penjara? Haris Azhar tidak, Fathia Malin Dianti tidak. Dia berlawanan dengan Luhut Binsar Panjaitan, masuk ke pokok perkara dan divonis bebas. Harga dirinya naik Haris Azhar. Fathia Malin Dianti juga harga dirinya naik. Terus kalau saya mengambil peran seperti Jahmada Girsang, menenteng klien saya ke Solo, nyembah-nyembah Jokowi ke Solo, memang wibawanya menjadi naik seperti itu. Enggak, saya tidak sekedar advokat, tapi saya bicara tentang perjuangan untuk membangun bangsa ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar saya didik untuk menjadi orang yang komitmen dan negarawan. Jangan ikut-ikutan jadi politisi, yang penting kepentingan pribadi, yang penting cari aman. Enggak. Sikap saya tegas. Dan itu mungkin ya dianggap oleh orang-orang sekitar yang tidak suka value yang jujur ini, dianggap keras. Dianggap nggak memikirkan lainnya. Enggak, justru ini kita memikirkan masa depan yang lebih besar. Bahkan memikirkan seluruh rakyat. Ya kasihan coba rakyat selama ini nunggu-nunggu tiba-tiba nggak ada itu pembuktian ijazahnya. Ya Pak Mahfud padahal sudah ngomong yang harus dibuktikan dahulu itu adalah ijazahnya kan. Ya. Kalau ternyata persidangan untuk mengadili itu nggak ada, ya ngapain kita? Berarti energi kita selama ini habis. Padahal tinggal di ujung. Padahal kalau memang niatnya tidak mau ke pokok, ya udah seperti awal aja gitu. Dan bahkan lebih jauh lagi, padahal kalau memang takut berjuang, ya sudah nggak usah berteriak tentang perjuangan. Itu jauh berwibawa ketimbang berteriak tentang perjuangan, tapi dalam perjalanannya berkhianat pada perjuangan itu sendiri. Coba sampai diketawain tuh. Oke ya, nih. Kenapa saya tunjukkan itu sebelum ke sini ya? Betapa besar begitu ya sangkaan Khozinuddin terhadap dirinya sendiri begitu. Oh, kalau dalam cuplikan yang lain ada tuh. Kalau tidak mau berjuang, ya dari awal gak usah berjuang. Kami juga nggak mau. Sekalian aja saya tunjukin ya nih, supaya jelas nih. Sekalian saya tunjukin. Ada yang mengatakan bahwa Mas Khozin menyandera leher orang untuk perjuangan ini. Apa yang akan Mas Khozin lakukan? Saya begini, kalau menyandera itu kita tidak menginginkan orang itu berjuang sejak awal. Oke. Kan mereka sejak awal berjuang ke Jogja, ke Solo. Kalau sejak awal nggak berani berjuang, ya sudah nggak usah ke Jogja, nggak usah ke Solo, nggak usah bilang ijazah itu palsu, nggak usah bikin penelitian itu palsu. Kita ini mengawal agar orang yang berjuang itu konsisten sampai final, sampai garis finish, dan juga tidak menipu atau mengkhianati orang yang memang menginginkan ke jalur sampai finish. Coba kalau orang tahu skenario-nya hanya selesai di sini, orang ogah membersamai. Saya pun ogah dari sejak awal. Kalau memang niatnya cuma mau selamat sendiri, kira-kira misalnya demikian. Tapi kalau saya lihat ini skenario-nya memang dari Jokowi yang memang takut sekali dia hadir sidang. Kenapa? Hari ini loh,
Dia ditolak di Lampung, sekarang mau ke Jawa Barat ditolak aja nggak jadi, mau pindah ke NTT. Nggak tahu kalau di NTT ditolak saja berat. Apalagi hadir di persidangan, yang jelas orang seluruh Indonesia menantikan ijazahnya itu yang mana. Dan di benak publik ijazah itu ya nggak lain ya itu, tinggal menunggu. Krok gitu, ijazahnya itu. Pasti takut Jokowi. Sekarang begini, logikanya sederhana. Balik lagi, kalau orang ini jujur ya, mau menghendaki sekedar cari aman sendiri, sudah jelas sejak awal rakyat tidak akan mau bersama. Loh, energinya besar loh rakyat mengikuti ini, pembelahan sudah begitu rupa setiap daerah. Kalau saya ketemu orang, gimana ijazahnya di mana-mana? Ijazah ini sudah jadi pergunjingan, harus dituntaskan. Nah, ketika ijazah ini tidak sampai pokok perkara dan ada putusan yang bersifat inkrah, ya akhirnya apa? Selamanya rakyat ini akhirnya kecewa karena apa? Ternyata ada peluang untuk sampai menuntaskan itu tidak diambil gitu. Baik ya, tuh apa perkataannya si Untuk mencari Udin tuh. keadilan. Dah, ini saya lewat dulu. Baik. Amit. Begini ya, kenapa nggak sekalian aja begitu? Ini kan sudah saya bahas kemarin. Asalnya itu siapa? Kadir siapa begitulah yang mengatakan bahwa Refli Harun itu orangnya Jokowi. Kemudian ini pada akhirnya ada ada deal-dealan lah di belakangnya begitu ya, sehingga narasinya menjadi Roy Suryo itu dengan pra peradilan menyelamatkan diri sendiri, yang mana dia mengatakan kalau dari awal ingin menyelamatkan diri sendiri ya udah nggak usah berjuang begitu. Oon ya tolol, saya katakan begitu saja langsung lah ya. Kamu kalau mengatakan berjuang tidak berjuang, sekarang itu yang diancam 12 tahun penjara itu siapa? Ya, Khozinuddin itu apa pada akhirnya dalam perjuangan ini ya nilainya? Oh, kamu sendiri apa? Bukan saya objek pembicaraannya di sini. Objek pembicaraannya si Udin ini. Ya, di Indonesia itu lucu. Terlalu banyak perkara yang tidak substantif yang dibicarakan begitu. Saya nggak bakal masuk ke situ lah ya, terserah. Substansi permasalahan di sini yang sedang saya bicarakan ya, setidaknya dalam video ini adalah Khozinuddin. Itu inti pembahasannya. Kamu kalau mau bahas saya ya bahas saya aja nggak apa-apa, cuman berarti sudah keluar dari substansi ya. Baik, coba ya, kalau kita mau melihat dari apa yang dikatakan oleh Kadir yang mana diamini oleh si Udin ini ya, saya balik lagi sama si Udin lah ya, udah sebel. Itu hanya gara-gara tadi ada asumsi bahwa Refli Harun itu begini dan begitu. Sekalian aja ya kalau mau asumsi begini saja, bahwa permasalahan ini sedari awal, baik Rismonnya, baik Roy Suryo-nya, baik Dr. Tifa-nya, ataupun semua yang ada di situ, termasuk Khozinuddin-nya, ini semua hanyalah orkestrasinya Jokowi sedari awal seluruhnya untuk menjadi tontonan masyarakat, supaya Anda dan saya hanya membicarakan Jokowi terus sampai 2029. Itu sebetulnya yang terjadi di belakangnya itu. Ya, karena ini tidak pernah terlihat. Ini tidak pernah terlihat settle. Jangan-jangan malah saya juga itu termasuk yang diorkestrai oleh Joko Widodo. Saudara Joko Widodo dalam hal ini. Edan gak tuh? Edan kan? Semua orang bisa berbicara apapun yang ingin dia bicarakan. Hanya permasalahannya tatkala dia berbicara apakah dia punya data untuk membackup itu atau tidak. Dan Khozinuddin termasuk orang-orang toksik yang ada di belakangnya itu, termasuk Kadir itu kemarin, itu tidak memiliki data apapun untuk menuduhkan apa yang dituduhkan. Nggak ada rekaman, nggak ada bukti transfer dan lain sebagainya. Ya, ini udah kayak bukan pengacara saja. Dan dia itu terlalu melihat dirinya besar ya. Saya mendidik orang-orang yang ada di sekeliling saya untuk begini dan begitu, pret. Ya. Dan kalau misalkan dari awal mau menyelamatkan diri sendiri, udah nggak usah berjuang. Lah kamu apa risikonya, Udin? Oon. Dan sekarang si Udin itu sudah mulai tidak jujur ya. Ini salah satu yang memantiknya. Kan ada acara nih, yang mana si Udin marah-marah. Saya sudah bahas kemarin. Acaranya itu lama 1 jam lebih. Nah, acara ini baru diupload sama si Udin kemarin. Baru diuploadnya itu. Ya udahlah, urusan si Udin. Baru diupload kemarin tuh sama si Udin. Nah, dia sudah mulai memotong-motong informasi. Saya tidak menuduh yang memotong video ini si Udin, tapi dari adanya akses terhadap yang tidak ada potongan, si Udin lebih memilih untuk mengupload yang terpotong. Yang dipotong itu apa? Bunda Mary saat
membela Roy Suryo di acaranya si Udin yang toksik itu. Saya katakan demikian. Ya, toksik itu, orang-orangnya udah toksik itu di situ. Lah orang kok ngomong dikasih waktu tapi tatkala pembicaraannya tidak sesuai itu diturunkan. Apakah ini sesuai dengan spirit demokrasi yang selalu digembar-gemborkan oleh si Udin itu sendiri? Kemudian adanya waktu untuk dipublish malah memilih video yang sudah dipotong. Ini kemunafikan pada dirinya ini seperti ini. Ya, ini saya akan tunjukkan dulu ya yang yang dipotongnya. Coba lihat. Ini acara setelah Rustam Effendi kalau saya tidak salah ini yang berbicara ya. Karena kemarin ada Pak Andi, Pak Andi mirip sama Pak Rustam ini. Jadi saya suka ketuker. Ini kita lihat dulu setelah Rustam Effendi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung ke sini. Saya berikan waktu saya kepada Ibu Firna, salah seorang. Dah ya, tuh. Nih, balik lagi supaya jelas nih. Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, langsung ke situ. Sekarang- Ahmad Rosinuddin. Ini yang aslinya. Ya, ntar. Jokowi Dodo pengguna ijazah palsunya. Saya berharap Itu dari update. Jokowi bukan hanya segera ditangkap dan diadili, tapi juga harus dikurung di tempat yang luar biasa, tidak pernah dilakukan. Buatkan tempat untuk Jokowi yang dimana isinya penjara itu adalah buaya-buaya yang buas. Cara Dan waktunya. harganya nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Ibu Kurnia dan idola saya, persilakan ibu-ibu luar biasa yang hadir di sini yang selalu berbagi para pejuang-pejuang di lapangan. Ya, ada Ibu Tahu ngomong apa? Udah jelas dipotong kan? Udah jelas dipotongnya udah. Nah, ini pembicaraan yang sampai ributnya nih. Bunda Mary ini. Naik. Udah jelas dipotongnya tuh. Daripada badannya hilang, mending saya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya lihat hari ini sudah semakin banyak, ada kelompok baru. Ada kelompok baru. Tadi ada dari Ibu Inge dari apa ya? Dari pasukannya Habibur Rahman udah turun ke sini. Dari aspirasi ini pendukung Bapak Prabowo. Ya, jadi perjuangan kita sudah semakin mantap, sudah semakin bersatu. Jangan lagi mau dikotak-kotakan, betul? Betul. Dengan segala alasannya, betul? Betul. Sekarang saya tanya, kalau bapak-bapak ada masalah dengan petinggi negara ini, dan bapak kenal dengan Pak Prabowo Subianto, saya tanya, apakah bapak berusaha untuk datang ke Pak Prabowo? Saya tanya. Berusaha. Pasti berusaha kan? Iya. Karena ada orang yang berjuang tapi mau di penjara, saya tanya. Enggak. Tidak ada. Betul. Jangan bilang cari selamat. Semua kita punya kepribadian, kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya anak. Betul. Mana yang harus di penjara? Apakah pengacara yang di penjara? Saya tanya. Siapa yang di penjara? Jokowi bener kalau mau juga di penjara tuh. Makanya kita Bukan harus Roy Suryo sama adil Dr. memandang Tifa. setiap masalah. Lupakan egoisme. Betul. Persatuan yang paling utama, setuju. Setuju. Kita segini aja, Jokowi nggak turun-turun, nggak mati-mati. Gimana kalau kita pecah belah, betul? Betul. Betul kan? Betul. Sekarang begini, kan kita udah berbulan-bulan nih teriak, turunkan, masukkan Gibran, gantung Jokowi. Yang gantung Jokowi udah masuk penjara loh Bang Dul, harus hati-hati loh. Maksud saya hati-hati begini, kasihan teman kita. Kalau dengan kata-katanya dia bisa masuk ke penjara. Betul. Siapa yang bisa bela dia? Setuju? Setuju. Kita yang ke depan harus penuh tanggung jawab juga, betul?
apa, Pak? Ngeri. Oh, sini, Bang. Sini. Ngeri. Nggak mau saya mau kumpul sama orang-orang kayak gini. Bet amit. Sini. Sini, Bang. Semua sini. Bet amit. Bapak Ibu sekalian, Jokowi mau melakukan safari politik. Itu yang kita hadang sekarang. Betul. Kita hadang sekarang safari politik Jokowi di mana-mana. Setuju? Setuju. Bandung sudah bersuara, Lampung sudah bersuara, Banten sudah bersuara. Sekarang berani nggak pakai baju? Coba cabut. Iya. Ah, Ini kita bakal bahas juga. You watch nih. ada apa ini? Tuh. Apaan? Nyanyi satu nusa. Alah, nih langsung lewat ke sini nih. Ya, oh ya ada jadi diriin. Iya. No. Iya. Mana tadi? Nah, ini langsung ke sini. Berapa menit itu? Ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, langsung ke situ. Yang tadi dihapus. Nih ya, saya mengatakan begini, musuh bersama kita itu Joko Widodo, ya. Tapi kalau saya untuk memusuhi Joko Widodo harus berteman sama siapapun yang ada di sini, ya, yang nurunin Bunda Mary, ogah saya mah, gak mau. Iya, amit, ada di lingkungan kayak gitu, apaan? Ini perjuangan untuk demokrasi, Bung. Ya, Roy Suryo melakukan penelitian, kemudian Dr. Tifa dan si Momon waktu itu melakukan penelitian, kemudian kesimpulannya ijazah Jokowi palsu, kemudian Jokowi tidak terima, kemudian melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu sudah pelanggaran demokrasi di situ. Jadi kalau sekarang Roy Suryo, Dr. Tifa menang nanti di persidangan, itu sudah kemenangan bagi rakyat, bagi demokrasi. Dan itu akan menjadikan iklim demokrasi kita ke depan itu bagus. Bukan penjarakan. Kalau dari awal begitu tidak mau ke sidang, gak usah berjuang sekalian. Saya pun emoh. Lah ente siapa? Oon, Udin. Nyebelin. Tahan dong. Jangan begitu. Alah terserah kalian lah ya. Channel saya. Saya mah gak mau tersandra sama omongan-omongan orang. Gak mau saya mah. Begini. Ya. Nih. Sebel. Ini ada omongan dari siapa? Dari siapa ini namanya tuh? Aduh, Masya Allah. Damai ngajak perang ya. Damai Hari Lubis. Nah, Damai ini kan yang salah satu yang salah satu yang RJ juga tuh. Sama Egi malahan. Dan Egi kan akhirnya jadi bermasalah sama si Udin. Saya tidak tahu sifat Udin seperti itu waktu itu. Ya, jadi apakah Egy Sujana itu menyerang Roy Suryo atau tidak? Saya tidak tahu. Mungkin menyerang. Dan saya tidak menyalahkan RJ-nya Egy Sujana. Yang saya salahkan itu kenapa menyerang Roy Suryo. Kenapa juga menyerang Udin saat itu? Ya, saya nggak tahu sifat si Udin kayak gitu. Termasuk juga Damai. Nah, Damai itu kan setelah RJ kemarin rambutnya hitam. Sekarang berubah putih lagi. Dan waktu ramai-ramai Udin ini barulah ngomong. Nah, ya, saya kritik tidak Damai. Sama, kritik saya sama terhadap Damai itu. Bukan atas yang bersangkutan itu RJ, tetapi karena menyerang Roy Suryo. Siapa dinyana sekarang? Si Udin nyerang Roy Suryo juga. Ya. Jadi ini bukan hanya permasalahan ijazah palsu, ini permasalahan kebebasan berekspresi, demokrasi. Ini permasalahan itu dan saya ada di situ. Dan kalau Anda mengira saya bukan pro demokrasi, Anda salah. Ya, saya ini pro demokrasi itu dulu. Ya, nanti kesananya Islam, kesananya nanti syariat Islam. Tapi lewat demokrasi dulu. Demokrasinya harus tegak dulu ini. Ya ini jauh dari demokrasi ke syariat Islam itu jauh. Apalagi dari diktatorship kayak si Jokowi atuh. Ya, udah beberapa langkah mundur itu. Nah, sekarang kita akan dengarkan dulu nih. Saya mau mendengarkan, entah sampai sejauh mana saya mendengarkannya. Cuman saya mau mendengarkan dari pihak lawan begitu ya. Karena saya masih anggap siapa Damai Hari Lubis juga lawan. Cuman saya mau mendengarkan saja. Bagaimana sih sebenarnya si Udin ini? Amit saya mau bener Bang, gimana melihat gejolak di tengah gejolak internal ini, Bang? Gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing. Ya kan waktu itu Roy Kozinudin memecat Abdul Ghafur. Ya, Abdul Ghafur lari ke Refli, timnya Refli. Tolkham katanya. Dan hari ini Roy Suryo memecat Kozinudin. Kalau sebagai
lawyer senior yang sudah cukup inilah makan asam garam lah dengan urusan ke pengacara ini. Gimana Om melihat Gejala-gejala fenomena dan dinamika. Ya, pecat memecat ini. Jadi gini, kalau menurut saya Roy Suryo itu sudah tepat. Justru telat memecat itu. Ahmad Sama. Koirudin menurut saya Betul. versi daripada sistem pembelaan yang dia bangun itu memang menyalahi undang-undang advokat, menyalahi kode etik advokat, juga secara moral nggak pantas dia ucapkan kata-kata sebagai pengacara Roy. Sehingga kalau nggak salah ada Roy menghubungkan dengan bahasa yang dia nggak sebut, cuma dia bilang sebaiknya kan pengacara itu menyatakan lebih baik tangkap saya, Saya mau ya kan? Saya masuk penjara, jangan clean saya. Kalau Koji kan silakan tangkap, ya kan? Nah, ledakan emang. saja, ya kan? Ada lagi yang kontroversial, melanggar Edan si undang-undang Udin. advokat juga. Undang-undang advokat itu tidak boleh, salah satu pasalnya menjanjikan kemenangan, kan gitu. Ya. Menjanjikan kalau perdata tuh kemenangan, kalau di pidana menjanjikan kebebasan. Itu fatal. Maka dia nggak ngerti kode etik atau bagaimana. Yang saya bingung kok lama sadarnya ini. Nah sekarang kayaknya udah pada sadar, makanya saya bilang udah tepat Roy mencopot itu, bahkan telat. Apa yang dia katakan? Pokoknya semua nggak bakalan ditahan. Justru Jokowi yang dipenjarakan. Itu maksudnya apa? Kan gitu. Itu kan menjanjikan kebebasan, artinya kemenangan. Kan gitu. Dan peristiwa hukum apa yang bisa menyebabkan Jokowi masuk penjara? Karena di dalam KUHP, sistem hukum acara kita, teknis beracara itu, tidak ada rekonvensi seperti gugat-menggugat, gugat-ginugat. Contohnya nih, misalkan saya digugat oleh seseorang, ini perdata ya. Dalam gugatan itu saya balik menggugat. Jadi gugat rekonvensi, dia jadi tergugat rekonvensi. Saya yang tergugat pertama itu disebut tergugat konvensi. Nah, hakim menilai, ternyata nggak bener ini gugatan, beneran sih itu, bukti-buktinya komplit. Rekonvensi itu, beneran itu, saya dimenangkan. Itu Dia malah dia denda sesuai permintaan saya, umpamanya bisa terjadi. Itu perdata. Perdata. Kalau pidana mana bisa, bingung saya. Kok jadi terdakwanya bebas, nggak bakal ditahan, justru Jokowi dipenjarakan. Mana ada dalam KUHP terdakwa tiba-tiba jadi kayak rekonvensi. Itu saya nggak ngerti gitu loh. Betul. Ya kan? Terus Bentar, ini mah murni ilmu ya. Tremul itu kalau lagi waras ya waras, bukan setan kok, bukan iblis ya yang terus-terusan salah begitu. Lagian tremulnya juga baru-baru nih. Siapa damai ngajak perang nih. Baru-baru kan. Lah iya, ini kan yang sedang terdakwa itu siapa? Roy Suryo dan Dr. Tifa. Lah kok si Udin tiba-tiba ingin memenjarakan Jokowi? Lah aneh. Ya, ini Pak sudah sungsang kepalanya si Udin itu, sungsang. Saya kemarin bilang saya sayang sama siapa, sama si Udin. Udah nggak jadi sekarang mah ya. Kemarin iya masih, sekarang udah kayak gini, malas. Dan dia lagi non litigasi. Apa sih arti non litigasi? Kok ngajak perang terus? Ngomongnya kok seperti itu, menyudutkan terus. Penyidik disudutkan, ya kan? Itu kan membahayakan kliennya. Dampaknya ke kliennya. Betul. Ya kan? Nah mungkin Roy Suryo berpikir mungkin ya, saya sempat ditahan 3 hari gara-gara ini nih. Omongan Kozi. Nah, ya bisa jadi kan? Enggak, Dan kalau segala yang lain tadi itu enggak. itu tadi itu kalau nggak salah. Bahwa harusnya pengacara itu ya sebagai pembela menyatakan kira-kira begitu ya. Itu analoginya. Menemani tuh kayak Refli Harun. Penjarakan saya daripada clean saya. Ini kan enggak. Betul. Ya kan? Kontraproduktif juga kepada jabatan dia non litigasi. Apa arti non litigasi? Ya kan? Ya. Bukan ngajak perang begitu, menyudutkan terus. Ya kan? Penyidik dianggapnya lawan, ya kan? Nah, nanti juga begitu. Padahal kalau udah jadi terdakwa, musuhnya kan udah bukan Pak Jokowi lagi. Sudah diterima oleh penyidik, udah diterima oleh JPU, lawan tanda kutip juga nih, lawan dalam rangka perdebatan hukum nanti, ya kan? Bukti, saksi, strategi dia lah. Mengalahkan itu, bukan ke Pak Jokowi lagi.
Makanya dia hukum acaranya nggak ngerti. Oh, Kalau menurut saya, dia kurang mengerti. Ketika jabatan non litigasi, dia bukan makna daripada non litigasi itu perdamaian, musyawarah. Berarti ada RJ di situ. Oke? Bukan seperti itu. Jadi fungsinya apa? Jadi disfungsi. Kalau menggiring opini itu litigasi, non litigasi juga. Mengiring opini yang positif kan bagus. Tapi kalau dasarnya menyalahi KUHAP, ya selalu orang advokat ya sudah pelanggaran. Cuma nggak ada yang mengadukan. Kayak saya kan nggak ngadukan dia. Karena kalau penyidik nanti minta, ya kan, padahal ini harus melalui kode etik, saya laporkan. Saya adukan ke Dewan Kode Etik. Selama belum diminta, nah, ya kan gitu. Sebentar ya, dan Roy Suryo juga kan sangat lama sekali, berarti ya 1 tahun tuh tidak ada masalah dengan omongan kerasnya Hozainuddin. Kalau memang maunya berjuang, tapi kalau sudah masuk ke dalam perkara, kemudian perkaranya sudah jelas yang didakwakan apa, kan sebelum yang didakwakan, sebelum masuk persidangan itu kan baru cuman ancaman doang kan dari Jokowi, nggak didengerin tuh sama Roy Suryo. Hozainuddin mau ngomong apa sih, terserah ngomong aja. Tapi setelah masuk ke persidangan kan lain, dakwaannya jelas, buktinya jelas. Ini apakah linear dari apa yang didakwakan dengan barang bukti permulaan, kemudian hak-haknya di situ ada secara hukum dan lain sebagainya. Si Udin mah, si Udin we. Ya, Udin. Nyebelin. Dan dia tuh seenaknya, kalau dari awal tidak mau berjuang, ngapain mempermasalahkan ijazah? Loh, orang itu memang ijazahnya ada masalah. Salah satu yang mempermasalahkannya itu Roy Suryo dan Dr. Tifa. Malah sudah dipermasalahkan oleh Buana Tua. Itu tidak ada ijazahnya. Bukan hanya karena Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena memang ijazahnya Jokowi bermasalah. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu cuma mengeluarkan ke permukaan. Ini loh masalahnya, ijazahnya Jokowi itu bermasalah. Begitu. Dan itu bisa masuk ke ruang hukum yang bukan hukum sekarang. Tiba-tiba mengatakan kalau tidak mau mendingan tidak usah berjuang daripada mending tidak usah berjuang sedari awal, begitu kata si Udin. Lah si Udin apa resikonya, Oon? Masih ada juga yang bela. Udah termul syar'i itu mah. Kayak si Effendi tuh yang jadi saksi ahli Polda tuh, termul syar'i juga kan, hitam-hitam juga di sininya. Minta. Karena kan pernyataan Hozainuddin tuh emang benar seperti Abang bilang, banyak menyerang orang. Misalnya penyidik dikatakan Buah Solo, KUHAP yang dipakai KUHAP Solo. Memang diksi yang dipakai itu bombastis, tapi bisa juga terkesan provokatif. Itu non litigasi juga. Iya, bahkan bukan penyidik saja dia diskreditkan. Ada tokoh diskreditkan juga karena tidak menghujat DHL dan Egy. Ya kan? Dia hujat juga itu tokoh. Semuanya jadi harus paham sama dia. Nah itu. Ibarat kata ini, dia kan dulu unsur HTI ya. Nah, dia persalahkan HTI. Ujungnya baik, sebentar. Ini asik sebetulnya. Saya mau punya satu segmen khusus untuk mendengarkan kicauannya siapa damai ngajak perang ini. Cuman waktu kita sudah habis. Kalau ada yang mau tuliskan di bawah kolom komentar ya. Termul udah si Udin itu. Udah HTI disebutin. Ya. Ini mau yang nerima ya silahkan. Enggak ya enggak apa-apa lah. Saya mau ngomong, mau curhat begitu. Kesel ngeliat si Udin. Demikian ya, mudah-mudahan termul binasa, baik yang konvensional ataupun yang syariat. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.